semuanya isi hatinya ketika itu sangat sakit. Saya mah nggak pernah pacaran. Kasus Yongkyong, kalau kasus Nah, Yongkyong kayak begini. Jadi kasus gue. Sebelum terlalu jauh, misalnya nih, ada pelayan Tuhan A sama B pacaran. Mereka pacarannya kasarnya nggak kudus lah. Ada pelayan Tuhan A sama B pacaran. Mereka pacarannya kasarnya nggak kudus lah. Terus ini sama-sama pelayan Tuhan. Pada saat mereka pelayanan, masih Tuhan pakai nggak? Masih Tuhan pakai nggak? Yang jadi pertanyaannya itu dalam hal apa dulu nih? Dia pelayanan apa? Misalnya deh, satunya WL. WL, banyakan sih WL pacaran sama pemusik. Banyakan. Nah, benar mah yang jawab pertanyaannya diberkatin nggak pelayanannya? Iya, itu yang mau gua Bukan tanya. Tuhan pakai, Ya, Tuhan mah pasti pakai. Ya kurang lebih lah maksudnya. Atau kasarnya gini aja deh. Ya kurang lebih kayak gitu. Misalnya masih pacaran WL sama singer, pacarannya tidak pacaran kudus. Terus mereka pelayanan singer, pelayanan WL sama musik. Gembala nggak mungkin tahu apa yang mereka lakukan pada saat pacaran kan? Terus dalam pelayanan itu gimana? Yang penilaian di mata manusia, ya di mata manusia, dia mungkin kita nggak tahu, ya kan gitu. Tetapi di dalam pelayanan semua akan melihat bahwa saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah permalukan orang, mungkin begitu, atau Tuhan juga pasti akan tadi tetap Tuhan bela gitu pelayanannya. Tetapi satu ketika pasti pelayanan yang tidak kudus ini pasti akan tersingkap juga. Saya percaya itu. Ya, pelayanan tidak kudus itu kata pepatah bahwa sebusuk-busuk dosa ketika disumpetin pasti kecium-cium juga. Bangkai itu ditutupin pasti lama-lama kecium juga. Gitu. Kalau pelayanan itu tidak kudus, pacaran itu tidak kudus, lalu dia pelayanan sama-sama, mungkin di mata manusia, saya ulangin ya, di mata manusia dia bisa membohongi, bisa pelayanan. Karena apa? Karena kalau jemaat awam, mungkin dia tidak bisa membedakan mana aura atau bagaimana Tuhan melawat atau gimana. Dia rasa ketika dia mungkin WL jago, mungkin bisa tertipu dengan hal itu, ya kan, wah seolah-olah kayak urapan, tapi itu hanya karena semangat doang gitu. Mungkin kalau jemaat awam nggak bisa, tetapi kalau seandainya dia ketemu hamba Tuhan atau gimana, lalu pasti seorang gembala hamba Tuhan dia pasti akan merasakan bahwa pasti ada yang berbeda di dalam pelayanannya, itu pasti bisa. Oke, terus sekarang gini. Diberkati ke pelayanannya sama Tuhan ya jelas tidak. Kalau seandainya sama kayak ada seorang hamba Tuhan, pendeta gitu. Pendeta itu ada yang jatuh di dalam perzinahan, ya kan? Orang nggak ada yang tahu. Tetapi dia tetap khotbah. Ada orang bertobat. Masih dipakai nggak pendetanya itu? Tuhan pakai pendetanya itu karena firman Tuhan itu. Tetapi kehidupannya tidak menjadi berkat. Tuhan gak berkati di hadapan Tuhan gitu, dan itu tanggung jawabnya besar gitu loh. Kalau seandainya gini, kayak saya tahu misalnya si teman saya ini dia pacarannya nggak kudus, saya sebagai temannya saya harus ngasih tahu ke gembala atau tidak? Kalau kamu tahu, kamu sebenarnya pertama kali jangan kasih gembala, kamu tegur dulu orang itu, tegur dulu temenmu. Hei, gantian gitu. Jangan, ya kan. Bertobat, nggak bertobat, gua hajar kau. Gitu. Terus kalau seandainya dari sisi tegur dulu, udah tegur, terus dia tetap mengabaikan, baru kata firman Tuhan dalam kitab Matius katakan kalau ada orang yang ditegur empat mata nggak bisa bawa saksi, gitu. Kalau nggak bawa saksi nggak bisa bertobat juga, baru bawa ke pengadilan, bawa majelis diumumkan di depan jemaat. Kalau seandainya dari sisi kayak misalnya kayak Eri sebagai gembala dan hamba Tuhan, kalau tiba-tiba mengetahui hal itu gimana? Oh pasti kena sanksi dong, dikasih sanksi lah. Nggak boleh ya? Iya dong, nggak boleh. Tuh nggak boleh Kyong. Lu Ngapain? Jadi kalau misalnya dia hidupnya nggak kudus,
Yang menentukan dia boleh melayani atau enggak siapa? Ya nggak boleh melayani gembala. Iyalah. Saya mau nanya satu lagi nih. Oh ya itu dulu gimana? Biasanya gembala lah. Jadi Kan tapi yang kan melayani ini bukan buat gembala, buat Tuhan. ya gembala kan wakilnya Tuhan. Jadi segala sesuatu bahwa pelayanan yang ada di gereja lokal itu ya sebagai gembala itu sebagai pemimpin, sebagai imam, dia yang mengatur segala-galanya. Bukannya katanya Tuhan bisa pakai siapa aja, bahkan orang Tuhan yang bisa pakai siapa saja. Tetapi begini loh ya. Nah, ini nih. ini nih, jadi luas ini nih. kopi nih, kopi. Ah, Nih, kopi dulu. Iya. Dia jadi luas nih. Ya, harus bisa tahu bahwa kadang kala ini yang orang awam telan bulat-bulat. Kita harus tahu tingkatan pelayanan dulu dan tingkatan kerohanian orang. Dia kata begini, ketika seseorang, Tuhan bisa gak pakai ini, ibaratnya ini orang berdosa nih ya. Ini orang berdosa, ini orang yang udah mengenal Tuhan. Tuhan bisa gak pakai orang berdosa jadi alatnya? Bisa. Bisa. Ketika dia di sini, Tuhan bisa pakai. orang berdosa kan belum tentu dia tidak kenal Tuhan. Bisa aja dia udah kenal Tuhan, tapi dia masih Tunggu melakukan- dulu, jangan ke situ dulu. Ketika seseorang yang tidak mengenal Tuhan, misalnya Tuhan pakai orang berdosa untuk menegur, gitu ya. Bileam ditegur, ya kan sama siapa? Sama keledainya. Tuhan bisa pakai keledai. Dan kata Tuhan bisa pakai orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya. Bahkan kata Tuhan bisa pakai bayi, bisa pakai batu, ya kan, untuk berbicara menegur orang. Dan kata begitu kalau perlu. Jadi dia kata begini, ketika orang berdosa bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa, tapi dalam tahap itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan pakai dia. Tuhan juga dalam perjanjian lama, Tuhan bisa nggak pakai orang berdosa menghukum bangsa Israel? Bisa. Waktu di perenungan harian saya, caranya apa? Tuhan kirim bangsa-bangsa asing, Tuhan kirim orang-orang Filistin bisa mengalahkan Israel. Ketika Israel berbuat dosa, dia pakai Israel kalahkan tuh. Dia pakai Filistin kalahin tuh Israel. Bener kan? Bangsa orang Babel tawan tuh orang-orang Israel, bawa ke Babel. Itu apa? Itu Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan memakai orang Babel untuk menawan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel berdosa di depan Tuhan, berdosa. Jadi Tuhan bisa pakai orang berdosa, tetapi ya itu kehendaknya Tuhan ya, itu maunya Tuhan dari posisi Tuhan. Tetapi ketika seseorang memutuskan untuk melayani Tuhan, ketika seseorang dalam perjanjian lama pun sama metodenya, ketika seseorang mengatakan bahwa dia sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang imam, itu ada satu syaratnya. Dia tidak boleh di bawah sini. Dia harus ada tahap di mana kehidupannya itu harus dalam hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi bagi seorang Kristen yang sudah memutuskan melayani Tuhan, dia berbeda dengan posisinya di sini. Dia harus ada di tahap ini di mana pengenalan akan Tuhan itu jauh daripada dia atau dia dulu belum bertobat atau kita orang berdosa. Dia harus tahap di mana seperti kayak di dalam perjanjian lama di mana imam-imam orang Lewi yang dikhususkan Tuhan, hidupnya harus berbeda. Dia harus kudus dan harus berkenan di depan Tuhan. Tapi kayak yang punya Gitu. teman, punya kenalan nih. Dia pacarannya nggak kudus, hidupnya nggak kudus nih. Dia udah tinggal serumah sama pacarnya, tapi kumpul kebo gitu. tapi dia Gathering kesaksian di gereja-gereja nih. Dia sampai keluarin ya itulah, pokoknya kesaksian yang Dia sampai punya anak apa gimana gitu. Terus kesaksian di gereja, khotbah di gereja-gereja, itu kan masih dipakai Tuhan kan? Dari kesaksian dia. dia bertobat gak? Enggak, tetap hidupnya masih kayak gitu, tapi di mata orang Itu bagus gitu. Oh, itulah makanya itu kesalahan gereja yang tidak memberikan satu dasar doktrin firman Tuhan yang benar. Seharusnya hal seperti itu, dan saya rasa mungkin itu di gereja itu doang. Kalau di galangan gereja-gereja yang lain mungkin banyak juga dia nggak bisa terima juga gitu, karena gereja itu kan luas. Soalnya kan dipanggil di gereja-gereja Ya, buat dipanggil kesaksian. kesaksian kalau seandainya hidup begitu itu sangat tidak menjadi berkat. Karena apa? Karena dalam hal pertama, kalau seandainya dia khotbah mengajarkan hidup kudus, dia sendiri nggak kudus. Kalau dia mengajarkan bahwa pernikahan itu sekali untuk selamanya, dia kumpul kebo. Ini kan kadang-kadang ada dia ngomongnya Lu ngobrol aja berdua, aku pulang lah. ngobrolnya bagus-bagus, tapi kehidupan dia nggak sebagus Nggak apa yang bisa. dia bicarain. Makanya itu perlu
perkataan dengan kehidupan itu selaras, bener gak dengan perbuatan? Nggak bisa jinjit sebelahnya. Ada yang ngomong manis-manis tapi jelek, ada yang jelek-jelek tapi manis, tapi itu kan sama-sama dua-duanya nggak bagus. Tapi jadi gini lah kesimpulannya, mungkin ada beberapa organisasi atau beberapa gereja yang bisa memberikan toleransi terhadap yang seperti itu. Iya. Tapi kalau balik lagi seperti yang tadi sebelumnya kita pernah bahas, perkara boleh atau enggak? Ya kalau boleh atau enggak ya boleh, cuma masalah benar atau tidak, ya udah pasti tidak. Iya, Gitu. seperti- Jadi kalau bilang mau boleh, ya susah juga dibilang boleh apa enggaknya gitu kan, Seperti- karena standarnya beda-beda nih. Benar. Seperti kata firman Tuhan kemarin saya katakan, itu kehendak Tuhan bukan? Itu bukan. Kehendak Tuhan adalah hal yang tertulis dalam Alkitab. Itu kehendak Tuhan. Nah, apakah itu Tuhan kehendaki? Tidak. Tetapi apakah itu merupakan bisa menjadi batu sandungan? Bisa, iya. Tapi ada juga yang bisa tidak. Kenapa? Itu kan bukan kehendak Tuhan, dan itu adalah kehendak manusia sendiri, maunya manusia, itu maksain Tuhan. Begitu loh. Simpel aja sebetulnya. Itu sebenarnya satu hal, kata Yohana tadi, segala satu kita lihatlah dari firman Tuhan. Kalau itu beda dari firman Tuhan, jelas itu bukan kehendak Tuhan. Dalam berpacaran pun juga sama. Begitu. Berpacaran pun sama. Banyak lah. Kalau bicara soal pacaran itu luas. Ya, banyak. Oke, mau nanya satu lagi Kasusnya. nih Om sebelum terlanjur jauh untuk masalah itu. Seandainya kita pacaran nih, mungkin banyak yang akan terjadi adalah saya misalnya kenalan sama cewek dari gereja B, saya pacaran nih sama dia. Udah pasti setelah pacaran saya akan ikut ke gereja dia. Itu salah nggak? Enggak. Asal gerejanya nggak sesat. Sama-sama itu Saya nggak salah. misalnya saya pelayanan nih di sini nih. Saya pelayanan. Saya punya pacar di sana nih, gereja lain. Terus kemudian saya berhenti dari pelayanan saya karena jadwal ibadahnya bentrok sama dia dan saya memilih untuk ke gereja sama dia. Itu salah nggak? Kalau seandainya gini, kalau seandainya misalnya kamu nih di sini pelayanan sampai ke gereja sana mereka dan nggak pelayanan, itu dikatakan salah tidak, tetapi mengambil keputusan yang salah iya. Oh, seperti tadi nih berarti. Ini di zona abu-abu nih ya. Bener. Salah nggak salah, tetapi kamu ngambil keputusan salah. Kenapa? Seharusnya kamu sebagai seorang pelayan sekarang jadi seorang penonton. Gitu loh. Meninggalkan pekerjaan Bener. Tuhan. Sementara dapat kesempatan untuk Melayani melayani itu tidak nggak mudah. gampang, dan orang yang melayani Tuhan, saya bilang kepada jemaat, kepada orang-orang ya, ketika kita melayani Tuhan itu merupakan satu penghargaan loh dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Ya, secara khusus gitu ya. Memang pelayanan Tuhan kan banyak macam ya. Di bawah mimbar juga bisa, tetapi setidaknya yang benar-benar khusus, karena di dalam rumah Tuhan itu kan, di dalam bait Allah itu, rumah Tuhan itu pelayanan itu banyak. Ada yang di atas mimbar, ada di bawah mimbar, pelayanan meja itu banyak. Tetapi khusus yang di atas mimbar, apalagi sampai begini, dan bagaimana itu sangat disayangkan sekali kalau sampai meninggalkan pelayanan hanya gara-gara pindah gereja, kita cinta sama perempuan itu atau sama pasangan itu gitu. Itu Kalau sangat- sebagai jemaat, kalau sebagai jemaat it's okay aja, tetapi yang menjadi pertanyaannya, pindah gereja itu tujuan kamu itu apa? Pacar. dulu? Pacar. Saya rasa jangan. Kenapa pindah? Sama-sama aja. Kalau seandainya kamu gereja itu ya gereja situ aja. pacarnya nggak mau. Pacar saya maunya di sono. Nggak mau ikut ke gereja saya. Ya, itu kembali komitmen lagi. Itulah Saya menurut- putusin ngomongin pacar saya. siapa sih? Udah, saya putusin, saya nggak bisa. itulah maksudnya itulah itulah kekurangan pacaran beda gereja. Yang Enggak, benar kalau- jangan pacaran sama yang satu gereja. Kalau pacaran Susah, seperti itu kepantau. beda gereja dan kita ngikut ke sana, ini ada hubungannya sama bicara tentang kesetiaan bertumbuh di satu tempat nggak sih? Ada, bisa. Benar, bisa. Ada hubungannya. Ada. Tapi kan dibilang Tuhannya kan sama di sini sama di sono, bedanya apa? Dan satu hal begini, kembali lagi bahwa tergantung ya. Kalau sebenarnya dan gereja pun juga nggak punya hak untuk menahan orang tersebut. Jadi gereja pun juga harus rela melepaskan lah di antara salah satu ini. Memang itu kelemahannya di situ, bahwa gembala pasti salah satu gembala akan kehilangan jemaat gitu loh. Itu pasti kalau beda gereja ya, dan kita harus belajar rela melepaskannya gitu. Yang penting yang pasti ketika harapan kita ketika dia pindah gereja ke si A atau ke si B, ke pasangannya masing-masing, harapan kita ya dia bertumbuh di sana melayani gitu.
dan memang benar-benar dia bertumbuh di sana. Makanya kalau nasihat saya, kalau bagi orang yang apa, berbeda pacaran, beda gereja pacarannya gitu, tetap aja dulu, maksudnya gereja lu, gereja gua gitu. Selama dimana nanti satu saat kamu ngambil keputusan, ya kan, kamu misalnya dilihat nih bagaimana ya, kayaknya bolehlah saling penjajakan, saat kapan-kapan dia ke sana, kapan-kapan dia ke sini gitu kan. Boleh tukar gereja, maksudnya lu ke gereja gua ke gereja lu gitu. Dan di situ mereka bisa diskusi, kalau ternyata gua ketika pindah gereja lu gua bertumbuh ya di sini kayaknya gimana, ya udah di situ nggak masalah kok gitu. Kalau seandainya sebaliknya gitu, asal jangan sampai ketika dia pelayanan ditinggalin, itu sangat saya katakan jangan gitu. Berarti intinya yang akan menjadi salah kalau kita ke gereja tujuannya karena seseorang dan bukan karena Tuhan. Betul. Jadi sesimpel itulah ya pokoknya. Jadi untuk yang punya pacar beda gereja, lo mau pindah kemanapun itu tidak menjadi masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika lo ke gereja motivasinya hanya untuk ikut pacar atau menyenangkan seseorang, itu yang menjadi salah ya. Iyalah. Karena motivasi utamanya harusnya nyari Tuhan dulu. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi, Gang? Yang masih penasaran nih, pacaran lo bro, kapan lagi? Sebenarnya pembahasan pacaran ini luas dalam gereja ya. Ini baru kulit-kulitnya aja sih gitu. Sebenarnya Sebetulnya yang ringan-ringan dulu aja. ringan-ringan dulu aja, masih ada lagi bagaimana pacaran itu di dalam, bagaimana kalau misalnya pacaran itu yang seandainya nih gitu. Misalnya setelah dia tahap-tahap mau Stop dulu, jangan dilanjutin. Ini sampai berapa menit? Bisa panjang kan? Bisa. Oke, saya punya satu bintang tamu nih. Saya mau nanya nih, ini saya penasaran banget nih. Bintang tamunya nih udah nggak asing nih. Ini langsung kita panggil aja ya. Ini Mama Kwati nih. Kita minta ketersediaannya sebentar nih. Sini dong, bentar dong. Ada yang mau saya tanya mengenai pacaran. Sini bentar. Sini. Ayolah. Sini bentar lah. Icikir. Sebentar aja. Ini ada yang mau kita tanya nih. Namanya Han. Ani. Tapi kalau menurut gue sih lebih baik pacaran beda gereja. Ini mah dijebak. Boleh. Nah, sini. Ini duduk sebelah sini dong. Nggak ada perjanjian nih. Pokoknya Oke. nanti akan lebih ada pembahasan, maksudnya lebih. Nih. Udah di rapid test. Nah, sebentar, lebih enak mana sih pacaran satu gereja atau beda gereja? Nah, nanti coba deh. Q&A aja, Q&A. Kalian tulis, kasih pendapat atau tanya mau bagaimana, nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Ini ada satu pertanyaan yang sebetulnya lagi pengen kita tanya. Kalau pendeta dulu pacarannya gimana sih? Enggak, ini kan supaya buat menginspirasi gitu. Oh, ternyata mendingan begini nih pacarannya kayak pendeta nih gitu. Masa sih pendeta pacarannya begini doang atau gimana? Nah, kalau pendeta tuh pacarannya gimana sih? Pendeta juga manusia biasa lah. Ini mah dijebak. Nggak ada perjanjian. Kita justru mau nanya, kalau pendeta tuh pacarannya gimana sih? Emang kalau udah jadi pendeta pada saat itu kan pacaran udah jadi hamba Tuhan. Emang nggak sempet tuh ada kepikiran yang hasrat-hasrat, gelora gairah muda? Kebetulan pacarannya jarak jauh antara Bandung dan Jakarta, antara Malang dan Tapi kan pasti ada Bandung. waktu ketemunya dong. Ketemu Untuk setengah melepas jam cuma makan bakso pulang. untuk melepas celengan rindu kan pasti ada dong untuk memecahkan Ketemu makan celengan bakso rindu. pulang. Oh, Tuhan tolong. Jadi Berat di ongkos pacarannya. jadi bucin gayanya Pak Gembala ini Dulu ya. saya kalau Berat katakan bucin ya, mungkin saya termasuk orang bucin ya dulu ya gitu, karena tapi kalau dibilang bucin yang nggak ada tujuan, nggak juga, karena tujuan saya dulu pacaran sama dia memang Jakarta Bandung ya kan, terus dia juga Belum ada Cipularang. ya waktu Belum itu ada handphone. antara Malang sama Bandung. Waktu Jakarta Bandung, saya ke Jakarta ke Bandung. Waktu saya sekolah dia Bandung ke Malang, dia yang datangin saya. Ternyata Sekali dia doang. juga. Iya, sekalipun juga karena kan jaraknya lama. Enggak, pacarannya itu ada komitmen juga nggak? Pokoknya kita pacaran tapi lu nggak Iyalah. boleh nyentuh tangan gua, lu nggak boleh nyentuh kaki gua. nggak segitu. Lu sentuh gua banting. Tetaplah gandengan Kita tangan kalau jalan ke mall, jalan ke iya, pasar, pacarannya tetaplah. Di ke pasar nih. Ke pasar, nggak pernah ke pasar. Pasar di Bandung kalau Oh, iya. kalau saya lagi datang. Maksudnya Tipsnya gimana? Udah komitmen Komitmen. bahwa jadwal doa lu jam sekian kita saling mendoakan. Intinya gini,
Kalau pacaran ini membawa hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, berarti itu dari Tuhan. Itu doang. Tapi kalau memang ini membuat saya makin jauh kepikiran terus sama si dia, sampai pelayanan terbengkalai, gak ngelakuin ini, berarti itu bukan dari Tuhan. Nah, itu baru mau saya tanyain tuh, dari mana Kak Eri tahu bahwa Kalala ini memang sudah tepat buat Kak Eri nih? Kayaknya Kan nggak pernah mikirin. Saya doain. Ya kan, saya Dia bilang, berdoa, saya juga berdoa. Doanya gimana coba? Taunya jodoh dari Tuhan itu dari mana? Taunya pacar dari Tuhan dan direstuin? ya, saya kan seperti kemarin Tuhan pertemukan kita yang pilih, gitu loh, ya kan, jodoh dari Tuhan kan seperti itu. Open PO dah ya Kak Eri ya. Iya. Jadi saya dulu berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan kedaki saya untuk mendapatkan pasangan gitu, saya hanya minta, dan doa saya cuma nggak banyak kok. Yang pertama, biarlah dia sesama hamba Tuhan, sesama sekolah Alkitab gitu ya, karena dulu saya masih sekolah Alkitab, minta sesama hamba Tuhan. Yang kedua, Tuhan dia mau, doa saya dia mau menerima saya apa adanya, karena kan kehidupan saya kan dulu kan nggak baik lah ya kehidupan dokter lah ya. Pokoknya saya mantan dokter, mantan segala-galanya lah. Ya, dokter yang negatif Iya. ya. Nah, saya berdoanya itu aja supaya ternyata pas ketemu sama dia orangnya asik, dia hamba Tuhan juga, dan juga dia orangnya terbuka, dan juga ketika Kan nggak boleh saya buka-bukaan. dalam pikiran, Pikiran ya, oke. ya hatinya gitu. Iya, Ketika iya. saya kasih kesaksian kehidupan saya, dia nggak menjauh gitu, nggak sinis apa enggak, Psikolos dulu ya. enggak, malah dia Gampang. kasih support gitu loh. Dia kasih support. Gampang. Pada saat kenalan, Diajak bakso, pada saat kenal. kali pertama ketemu pun juga dia memberikan satu sign-sign yang baik lah gitulah. Coba Itu dia sign-nya kayak katakan, gimana, Kak Eri? Jangan-jangan saya Sign bilang, yang baik. Wah, ini kayaknya nih pas banget nih dengan apa yang saya doakan gitu. Coba saya mau PDKT, saya semakin mendekat. Ternyata dia kasih respon yang baik. Wah, saya bilang coba lebih dalam lagi. Dia kasih respon yang baik, di situ baru kita Akhirnya muncullah itu. Gitu. Kalau pendeta nembaknya gimana? pakai kaset. Kaset. Iya. Kaset. Oh, saya udah pernah dengar tuh kaset. Puas itu. lo, puas. Jadi kirim-kiriman kaset dulu. Iya. Kaset B. Set A, set A-nya dia set B-nya. Dulu kan kirim nggak pakai yang 45 menit, yang 60 menit atau 90. Kan gak ada handphone. Di sekolah kita kan gak boleh sering-sering juga telepon. Iya. Tapi saya pernah denger Bekerja suara juga kayak nggak ada doang, duitnya. suara Kalala belum pernah denger nih. Ada, kasetnya udah. Berarti ada. intinya sebetulnya kalau mau pacaran biar gimana berarti Kak Eri gitu, tapi awalnya semua Harus komitmen. dilandasi dengan komitmen dulu dari berdua. Ilmu Yohana itu dari saya. Ih, ngeri. Kita nasehatin sama Karno. Ya sebenarnya dari awal begitulah. Saya kasih nasihat bahwa harus Kita komitmen. pacaran bukan buat main-main, Betul. tapi untuk serius. Betul. Tapi kalau saya dulu Kerry bilang maksudnya mau coba-coba nakal atau gitu, nggak sempat kepikiran ngilanginnya tuh gimana? Pasti kan ada dong pikiran-pikiran negatif. Apalagi jarang ketemu. Ya kita karena sibuk pelayanan sih ya, gitu aja. Dia datang ke Bandung juga ikutan pelayanan. Iya. Mau nakal di mana? Gimana kita gimana ya? Ya kayak kita aja pacaran di gereja, pendetanya ada gitu, dipastori semuanya. Mana dulu mah nggak ada pinggir kali di sana ya. Nggak ada. Lagi duduk disuguhin makanan terus. Oke, berarti intinya yang penting yang pertama sama-sama komitmen, yang kedua adalah harus dahulin pokoknya Tuhan dulu di atas segala-galanya. Betul. Ketika pacarannya berdasarkan sesuai dengan yang ketentuan yang diizinkan, pasti akan langgeng dan pasti akan Betul lah. jadi lah ya. Pasti. Itu dia. Intinya hubungan itu harus mempermuliakan Tuhan. Kalau hubungan yang membuat kita jauh, kita jadi lupa pelayanan, kita jadi lupa sama Tuhan, apalagi menjadi ngelawan orang tua ngomong. Ini gua jadi tahu ngelawan- nih siapa nih. Jadi ngelawan orang tua, berarti itu bukan dari Tuhan. Jadi buru-buru putusin deh. Intinya gini, carilah, kalau saya kan cewek, carilah laki-laki yang pinter ngajarin kita buka Alkitab, bukan buka baju. Betul. Jadi gini ya. Berat. Saya nggak Nggak. bisa lagi ngelakuin tahu. Berat ya. Jadi bicara mengenai bisa mungkin nggak sih pacaran itu nggak macam-macam? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Bisa. Tapi kemungkinannya kecil lah. Kemungkinan kecil, kenapa? Karena kembali lagi, kalau saya katakan kepada anak muda, ketika pacaran itu dilandasi hawa nafsu dengan hasrat, lalu kamu lakukan itu, yang ada akan penyesalan. Pasti akan timbulnya bukan membawa keuntungan, pasti kerugian. Terutama ya pada cewek itulah, gitu. Pasti kalau udah kebablasan ataupun maaf kata
ya kalau bahasa sekarang dia sudah mulai gerayangan atau gimana, itu kasihan yang wanitanya. Dan Cowoknya wanita juga kali kalau. ya mungkin cowoknya Masa wanita doang? cowoknya mungkin gila. Aku kayak mana aku kan. nih? Iya kan? Oh. Karena apa? Karena itu pasti akan membawa satu kenangan yang buruk dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Kalau Kan bisa. menurut Panjang dah kalau ngomong ini mah. ya enggak, misalnya Ya. menurut Bapak Ibu Gembala ini bisa nggak sih kalau misalnya seorang, ini kita bicara di sisi pelayan ya, seorang pelayan ketika pacaran, indikator baik buruknya itu pacar kita itu dari kita mengacunya dari pelayanan kita. Misalnya kalau kita pacaran sama dia pelayanannya makin hancur, berarti pacar kita nggak bener nih. Karena kan pacarannya dalam tanda kutip, kalau kita udah habis ngapa-ngapain, biasanya ada merasa bersalahnya nih. Iya. Gue mau main musik, aduh kayaknya gimana gitu. Itu bisa jadi satu indikator nggak sih? Intimidasi. Bisa. Bisa jadi. Bisa. Terintimidasi dia. Orang- Ada, tapi kalau dia udah terlalu sering begitu, triangle-nya udah dull, udah merasa biasa aja. Ya kalau ibaratnya kalau udah Baru ngelakuin gak benar, pelayanan. kalau juga. misalnya dia mahir ya. Ya kayak Richard jago. dulu suka ngerokok itu. Oke, ini pembahasannya bukan rokok. Bukan. Ini beda. Ini beda total bukan Jadi, rokok. jadi gini loh, setiap orang punya hati nurani. Iya. Bohong nggak punya hati nurani. Ya, seapapun dia, apalagi dia udah memakai predikat seorang pelayan, gitu. Seorang pelayan itu pasti kita tahu yang kita tahu bahwa seorang pelayan itu harusnya kerohaniannya itu di atas jemaat biasa. Kalau bicara soal hati nurani, dia harusnya lebih peka dibandingkan jemaat biasa. Itu harusnya ya, seharusnya. Nah, seorang pelayan Tuhan itu bisa gak pelayannya kalau memang dihidupkan pelayan bisa hancur lah, bisa, kenapa enggak? Ya pelayanan tadi nggak damai, apa gimana, terasa tertuduh, rasa terintimidasi, merasa nggak layak. Aduh, gua kasih pelayanan ini kayak kasih Tapi ingat ya, kasih rasa persembahan. hancur diri dia sendiri loh ya. Benar. Bukan hancur karena melayani. Enggak, dia ngerasa nggak damai sendiri. Ada orang ngerasa, ih dia pelayanannya Ya, buktinya itu- diurapi, itu udah tapi kok hidupnya nggak benar. itu- Ingat, ada jemaat yang berdoa untuk pelayanan itu. Jadi Tuhan bisa Seperti- dengar. Tuhan para bela pendoa- pelayanan. pendoa. Iya, Tuhan bela pelayanannya. Kan orang seperti banyak yang tadi. berdoa untuk pekerjaan Tuhan itu. Betul, Tuhan bela pelayanan. Tapi hidup dia sendiri, dia akan hangus oleh rasa bersalahnya dia, intimidasinya dia. Iya, Tuhan bela Dia nggak pelayanannya. damai sendiri. Nah, Jadi- seperti yang saya coba tanya tadi gitu maksudnya. Kalau saya pacaran, misalnya sama pacar saya sama-sama pelayan Tuhan, saya sama-sama pacarannya nggak kudus. Tapi kok ada yang pelayanannya kok kayaknya masih tetap aja diberkati, wah Ya, tambah itu gede, seperti yang jemaatnya saya tambah bilang. banyak. Kok masih bisa tetap ada seperti itu? Sementara itu salah. Saat Itu yang saya bilang tadi. seperti tadi bahwa Banyak orang yang berdoa untuk pelayanan itu. bisa. Yang kedua, saat sekarang mah pelayanan itu hampir sama dengan entertain. Saudara. Jago lip service, jago apa? Orang. Emang saya mau Jago tanya, panggung. emang setan nggak bisa berkatin? Iblis yang memberkati nggak bisa. Iblis jago nggak? Tahu. Iblis tahu firman Tuhan nggak? Tahu firman Tuhan. Jadi sebenarnya bahwa berkat yang dia dapati itu sebenarnya bukannya hasil karena dia banyak berdoa, tidak. Mungkin karena dia jago fasih lidah atau bagaimana, entertainnya bagus. Itu sekarang begitu, Cat. Ada gak orang seperti itu? Kata Cat, ada. Saya juga tahu gereja seperti Cewek itu ada. kesukaan saya. Ada. Amin. Begitu. Gereja seperti itu ada gak zaman sekarang? Ada. Bener gak? Ada gak gereja gitu? Ada. Pacarannya apa gini, pernikahannya gimana? Bahkan pendetanya pun, maaf kata ya kita tahu bahwa ini pendetanya itu mencabuli orang dan berumah tangga. Pelayanannya begede di Wih, berkat. jemaatnya ribuan. Kenapa itu? Kenapa? Yang pertama tadi bahwa Tuhan bela firman-Nya karena banyak orang yang berdoa kata tadi Kalala Pasti untuk gereja-gereja pelayanan ada itu. penuh siapapun, ya. Tetapi konsekuensi dia hubungannya sama Tuhan pasti satu saat akan dibongkar. Iya. Seperti tadi saya bilang, pasti satu saat Tuhan akan permalukan dia dengan caranya Kayaknya yang sekarang dipermalukan. pasti. Kenapa bisa maju? Ya tadi karena dia jago ngomong. Karena dia seorang public figure. Kadang kita nggak bisa pungkiri manusia melihat apa yang di depan mata dulu. Kalau bicara soal urapan dan roh itu hanya beberapa orang yang benar-benar memiliki karunia yang bisa begini atau gimana. Tapi kalau jemaat pada umumnya begitu, ngeliat itu dia ngeliat figur aja udah luar biasa.
idol gitu luar biasa Karena gitu, mengidolakan itu bisa. Sekarang Tapi kita zaman nggak sekarang. boleh terlalu mengidolakan. Makanya itu siapapun dari dulu saya selalu ajarkan jangan kita mengidolakan hamba Tuhan siapapun, idolakanlah Tuhan Yesus. Udah aja itu. Seorang hamba Tuhan tuh sama semuanya. Banyak perang kelemahan. idolakan hamba Tuhan sih. Gitu ngidolain aja. WL-nya. Pacaran pun juga sama gitu. Pacaran pun jangan sama. Jangan kita memberi hati kita sejero-jeroannya kepada. Kenapa? Karena itu bukan satu yang baik juga gitu. Jadi kita belajarlah berpacaran seperti tadi. Contohnya kayak Hana Karno. Tadi kalau seandainya pacarmu macam-macam, putusin. Kamu nggak takut cowok banyak. Nah, itu mantep jawabannya. Yohana sama Karno ini Dia belum pernah putus sih. udah banyak Udah pernah goyang. udah banyak yang tahu Yohana Karno pacaran. Ini bebannya makin berat nih buat dia orang berdua. Udah pernah berantem mau putus belum? Udah pernah. Ini jadi kita gosip aja bagaimana? Emang nih. Ya jadi Oke, sekarang kita masuk segmen gibah. Ada pakar gila mau. enggak lah Saya ya. ngikut dia. Jadi ya Oke, jadi kesimpulan hari ini yang saya dapat adalah tetap pacaran bukan nggak boleh, boleh, tapi tetap segala sesuatunya harus mendahulukan Tuhan dan komitmen itu penting dalam segala hal. Contohnya dalam pacaran tadi, karena dengan berkomitmen bisa terhindar dari yang hal-hal yang negatif. Itu jadi pun kalau sampai diputusin nggak sampai rugi habis-habisan lah ya, karena sebelumnya kita udah pacaran Masih sehat. banyak. Stok masih banyak, betul. Cowok mah rugi kali. Karena sama Yohana ini menginspirasi. Cowok rugi bayar, rugi duit. Bawa martabak, beli cakwe. Dari Palu. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran, yang masih ada masih ada pengen mau nanya nih apapun, komentar aja di bawah ini. sekitar pacaran apapun tanya aja Sekitar deh. pacaran apapun boleh ditanya. Ini sebenarnya baru 30% kita bahas ini. Nah. Saya maksudnya di pikiran saya masih banyak lagi mau bahas, Nah. tapi karena waktu ya mungkin nanti ya. Kalau ada boleh. pertanyaan, nanti kita akan ada satu sesi khusus Q&A. Yes. Kalian boleh bertanya apapun, nanti kita pasti jawab. Semoga jawabannya nanti sesuai dengan yang baik dan benar, yang faedah-faedah yang sesuai dengan kaidahnya gitu kan. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita dari Ngotakin Podcast ucapin God bless. Sampai God ketemu. bless. Tuhan berkati. Dadah.